Kembali lagi bersama saya Laude Muhammad Andi Zulbayu dalam mata kuliah Farmaseutika Dasar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sedian serbuk. Ya, apa sih sedian serbuk itu? Nah, di dalam perkuliahan ini kita akan sedikit membahas tentang definisi daripada serbuk, kemudian bagaimana sih cara pembuatannya, kemudian di dalam serbuk itu berapa macam sih serbuk itu yang ada. Nah, mungkin ada yang sekalian pernah mendengar dengan nama kata serbuk terbagi dan serbuk tak terbagi. Maka untuk lebih jelasnya, marilah kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran kali ini. Halo rekan mahasiswa sekalian, berjumpa lagi dalam mata kuliah Farmaseutika Dasar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sedian serbuk. Sedian serbuk ini merupakan sediaan yang sempat kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yang terkait macam-macam bentuk sediaan. Untuk lebih jelasnya, marilah sama-sama kita membahas sedian serbuk ini. Yang pertama adalah kita membahas tentang definisi atau maksud dari serbuk itu. Ya, disebutkan bahwa serbuk adalah campuran obat atau bahan kimia yang halus terbagi-bagi dalam bentuk kering. Selain itu juga definisi lain menyebutkan bahwa serbuk ini merupakan campuran homogen dua atau lebih obat yang diserbukan. Nah, selanjutnya sedian serbuk ini memiliki derajat kehalusan atau biasa disebut sebagai tingkat kehalusan daripada suatu serbuk. Dalam slide yang Anda saksikan ada beberapa pembagian atau kategori terkait derajat kehalusan serbuk. Yang pertama disebutkan bahwa serbuk sangat kasar ya adalah serbuk dengan ukuran 5/8. Jadi maksudnya adalah ukuran pengayak yang dipakai. Kemudian berikutnya adalah serbuk kasar, yaitu 10/40. Kemudian serbuk agak kasar dengan ukuran 22/60. Kemudian serbuk agak halus 44/85. Kemudian juga disebutkan bahwa ada serbuk halus ya dengan ukuran 85, dan ada serbuk sangat halus dengan ukuran 120, dan serbuk sangat halus sekali dengan ukuran 200/300. Nah, tabel berikut ini merupakan tabel dari nomor pengayak yang biasa digunakan untuk mengayak sedian serbuk. Nah, bisa kita lihat dari nomor yang terkecil atau nomor 5 itu menandakan adalah diameter ataupun misalnya besar dari suatu serbuk. Ya, dengan nomor 5 ini itu merupakan nomor paling terbesar ukuran suatu pengayak serbuk. Ya, dengan dikatakan lebar nominal lubangnya per milimeter itu adalah 3,35. Sementara untuk ukuran yang paling kecil adalah dengan nomor 300 dengan ukuran lebar nominal lubangnya itu adalah 0,053. Nah, untuk data lebih lengkapnya silakan Anda memperhatikan tabel yang ada di depan layar Anda. Selanjutnya, serbuk terbagi menjadi dua bagian ya, atau biasa dikenal sebagai dua jenis ya. Yang membedakan di sini adalah yang pertama adalah pulveres, biasa dikenal dengan serbuk terbagi ya. Kemudian yang kedua adalah pulvis, dikenal sebagai serbuk tak terbagi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, namun sebelum kita membahas tentang pembagian ini, kita lihat dulu apa sih kelebihan dari sedian serbuk ini. Yang pertama adalah pemilihan variasi dosis untuk obat yang sama dapat diresepkan untuk orang yang berbeda. Kemudian peningkatan kestabilan dapat diharapkan terutama untuk obat yang rusak dengan adanya kelembapan atau air. Yang ketiga kelebihannya adalah dosis yang besar dari obat lebih praktis diberikan dalam bentuk serbuk dibandingkan bentuk lainnya. Kemudian kelebihan yang keempat adalah obat akan lebih cepat dan lebih banyak terdispersi dalam lambung sehingga akan cepat terabsorpsi. Nah, dilihat dari segi kelebihan dari sedian serbuk ini lumayan banyak ya. Terkait yang pertama mungkin terkait masalah dosis ya, kemudian juga dari masalah ketahanan atau kestabilan sediaan. Kemudian juga disebutkan tentang dosis yang besar bisa lebih praktis untuk dikonsumsi karena dalam bentuk sedian serbuk. Dan yang terakhir juga disinggung tentang jumlah obat yang terdispersi dalam lambung akan lebih besar sehingga akan lebih cepat terabsorpsi dan akan lebih cepat menghasilkan efek farmakologi yang diinginkan. Nah, kemudian apa sih kekurangan daripada sedian serbuk ini? Ya, secara garis besar kita bahas. Yang pertama adalah obat yang tidak tahan terhadap pemaparan di udara akan rusak dengan bentuk sedian ini. Nah, kemudian yang kedua adalah obat yang pahit menimbulkan rasa mual dan muntah.
Begitu pula obat yang korosif tidak dapat dibuat dalam bentuk sidian ini. Nah, tadi ada beberapa kekurangan yang disebutkan untuk sidian serbuk. Yang pertama adalah obat-obatan yang tidak tahan terhadap paparan udara yang bisa rusak akibat adanya paparan dari udara, mungkin bisa mudah teroksidasi dan lain sebagainya. Kemudian juga obat yang rasanya pahit, yaitu agak sukar untuk dibuat menjadi sidian serbuk, karena notabene orang jika ingin konsumsi obat yang pahit itu sangat jarang ya. Kemudian obat-obat yang bersifat korosif juga ya tidak dapat dibuat dalam bentuk sidian ini. Nah, kemudian kita bahas yang pertama adalah serbuk bagi atau biasa dikenal dengan pulveres ya. Serbuk bagi atau pulveres ini merupakan serbuk yang dibagi dalam bobot yang lebih kurang sama, dibungkus menggunakan bahan pengemas yang cocok untuk sekali minum. Ya, jadi dosis yang dibuatkan adalah untuk sekali minum dalam satu kemasan bungkus. Kemudian, dokter biasanya menulis resep pulveres dalam dua bentuk. Ya, bentuk yang pertama adalah ditulis jumlah obat untuk seluruh serbuk dan lalu dibagi menjadi beberapa bungkus. Contoh saja misalnya resepnya adalah resep asetosal 10 gram, kemudian Misefag pulveres nomor 20. Ya, ini maksudnya adalah asetosalnya yang ditimbang ada sebanyak 10 gram, kemudian akan dibagi ya, dibuat dalam bentuk sidian pulveres atau serbuk bagi dalam 20 bungkus ya. Kemudian cara yang kedua adalah ditulis jumlah untuk setiap bungkusnya ya, ditulis jumlah untuk setiap bungkus serbuknya dan dibuat menjadi beberapa bungkus. Ya, contoh resepnya misalnya resep asetosal 0,5 Misefag pulveres letales dosis numero 20. Ya. Jadi artinya di sini adalah untuk cara yang pertama ya disebutkan pada resep 1 ditimbang ya, cara yang sebelumnya tadi ditimbang 10 gram asetosal kemudian digerus lalu dibagi menjadi 20 bungkus. Sedangkan cara yang kedua ini yang ada pada slide disebutkan bahwa ditimbang sebanyak 20 tablet untuk ukuran 0,5 gram kemudian digerus lalu dibagi menjadi 20 bungkus ya. Jadi ada sedikit perbedaan dari cara penulisan resep pulveres ya. Kemudian juga bagaimana sih cara pembuatan dari serbuk bagi ini atau pulveres? Ya, dimana yang pertama serbuk diracik dengan cara mencampur bahan obat satu persatu. Ya, kemudian sedikit demi sedikit dan dimulai dari bahan obat yang jumlahnya sedikit. Ya, kemudian diayak dan biasanya menggunakan pengayak nomor 60 dan dicampur lagi. Selanjutnya dibagi dalam beberapa bungkus sesuai dengan tertulis pada resep. Nah, kemudian yang kedua adalah serbuk tidak terbagi, biasa dikenal dengan pulvis ya. Serbuk tidak terbagi atau pulvis ini adalah baik untuk pemakaian luar maupun untuk pemakaian dalam. Nah, jadi untuk sediaan pulvis ini biasanya dimanfaatkan atau sediaan dibuat ini adalah untuk tujuan pemakaian luar maupun untuk pemakaian dalam. Nah, untuk pemakaian dalam biasanya untuk antasida dan obat pencahar ya. Sedangkan untuk pemakaian luar biasanya adalah serbuk tabur ataupun serbuk gigi. Nah, kemudian juga ada serbuk tabur. Ya, dari dalam serbuk ini ada juga kategorinya serbuk tabur biasa dikenal dengan pulvis aspersorius. Ya. Jadi serbuk tabur ini harus bebas dari butiran kasar dan dimaksudkan untuk obat luar ya. Jadi penggunanya untuk obat luar karena merupakan serbuk tabur. Talc, kaolin dan bahan mineral lainnya yang digunakan untuk serbuk tabur harus bebas dari bakteri Clostridium tetani dan Welsi dan Bacillus anthracis. Cara sterilisasi serbuk tadi ialah dengan pemanasan kering pada suhu 150 derajat Celcius selama 1 jam. Serbuk tabur tidak boleh digunakan untuk luka yang terbuka ya. Selanjutnya adalah serbuk tabur harus diayak dengan ayakan nomor 100, sedangkan yang mengandung zat berlemak diayak dengan nomor ayakan 44 ya. Jadi tinggal disesuaikan nomor ayakan yang ingin digunakan. Demikianlah video pembelajaran kali ini terkait masalah sediaan serbuk. Mudah-mudahan banyak memberikan manfaat kepada kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.